Oke, terlihat kenapa sakit? Nggak tahu apa. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Oke. Sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk tujuannya, yang pertama, kalian bisa lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menentukan pokok-pokok informasi teks deskripsi. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk penilaian. Bu Guru akan menyampaikan bentuk penilaian yang akan Bu Guru ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Apa itu penilaian sikap? Guru akan mengambil nilai dari keaktifan kalian. Jadi kalian harus aktif dalam bertanya. Itu adalah poin penting untuk penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Guru akan memberikan LKPD kepada kalian, kemudian kalian nanti akan mengerjakannya. Lembaran itu saya akan bagikan, kerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakan, hasil pekerjaan kalian dikumpulkan kembali. Manfaat pembelajaran. Ada manfaat pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami pokok-pokok informasi yang ada pada teks yang akan kalian baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian akan memahami teks bacaan dari teks apapun itu. Ya, setelah kalian bisa memahami teks dari teks deskripsi, kalian juga akan bisa memahami dari teks yang ketiga, yaitu kalian juga setelah belajar memahami struktur teks deskripsi, kalian akan bisa membedakan struktur teks yang lainnya juga, tidak hanya teks deskripsi saja. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Deskripsi. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari deskripsi itu sendiri? Coba menjelaskan. Oke, siapa namanya? Gari. Silakan Gari. Pendapat Gari apa? Deskripsi artinya menggambarkan. Betul sekali. Boleh tepuk tangan buat Gari ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih Gari untuk pendapatnya. Benar sekali. Deskripsi itu artinya adalah menggambarkan dan berasal dari bahasa Latin yang artinya describe, yaitu
menggambarkan. Oke, setelah kita mengaplikan deskripsi, sekarang kita coba ke teksnya. Siapa yang berani menyebutkan atau memberikan pendapat tentang teks? Ada? Siapa? Syahdan. Oke, Syahdan, apa pengertian dari teks itu sendiri? Artinya menulis. Oke, menulis ya? Betul sekali. Teks itu artinya tulisan ya, tulisan. Belajar lagi tulisan. Boleh tepuk tangan untuk Syahdan. Itu adalah menggambarkan. Kemudian teks itu adalah sebuah tulisan. Bisa disimpulkan sendiri berarti teks deskripsi itu adalah, ada yang bisa menyebutkan pengertian dari teks deskripsi? Ada tidak? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Oke, Bu Guru. Oh, Sadan, boleh Sadan, silakan. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan menggambarkan secara jelas objek atau tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada Pembaca. Oke, terima kasih Sadan. Tepuk tangan lagi untuk Sadan. Oke, terima kasih Sadan untuk pengertian dari teks deskripsi itu sendiri. Saya pertegas kembali ya, adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas tentang objek, kemudian tempat, kemudian apa lagi? Peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga seolah-olah si pembaca merasakan apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Baik, terima kasih Sadan. Kemudian kita lanjutkan ke cara menentukan pokok-pokok informasi teks deskripsi. Caranya ada berapa? Ada tiga cara dalam menentukan pokok-pokok informasi teks deskripsi. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks deskripsi. Terlebih dahulu kita harus membaca keseluruhan dari teks deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu memahami teks deskripsi. Yang ketiga yaitu menemukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks deskripsi. Oke? Nanti saya akan memberikan contoh teks deskripsi pada kalian ya. Nanti kalian silakan. Yang pertama kalian harus membaca terlebih dahulu keseluruhan dari teks tersebut. Oke. Saya bagikan dulu ya. Untuk contoh teks deskripsinya, silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Kemudian kalian pahami dari setiap paragraf. Kalian bisa lihat di dalam teks deskripsi yang sudah saya berikan. Di situ kalian tentukan ada berapa paragraf. Sudah dibaca anak-anak ya tadi teks deskripsinya? Kalau sudah dibaca, saya ingin kalian silakan membuat sebuah pertanyaan ya, beserta dengan kunci jawabannya. Pertanyaannya adalah menyangkut dari teks deskripsi yang sudah kalian baca, dan jawabannya ada pada teks deskripsi yang sudah kalian baca. Untuk pertanyaan,
Silakan siapa yang ingin mengungkapkan pertanyaan dari teks deskripsi. Silakan. Siap? Silakan yang berani untuk mengungkapkan pendapat tentang pertanyaan dari teks deskripsi yang kalian sudah baca. Siapa yang berani? Oke, silakan Rina. Apa yang menyebabkan perpustakaan itu tak jarang banyak pengunjung-pengunjung dari sekolah lain yang datang untuk mencari referensi buku? Oke, pertanyaan dari Rina, apa yang menjadi Perpustakaan itu tak jarang banyak pengunjungnya? Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Rina tadi? Oke, Siska, silakan. karena bukunya sangat lengkap. Oke, benar, beri tepuk tangan. Siska dan Rina ya, luar biasa sekali. Nanti untuk selanjutnya, siapa yang berani membuat pertanyaan lagi? Selain kedua siswa tadi. Oke, sadar. Ada berapakah penjaga perpus yang siap membantu para pengunjungnya? Oke, ada berapakah pembantu yang siap menjaga perpus? Ada yang mau menjawab? Siapa yang berani menjawab? Jom. Silakan. Sekitar 15 penjaga yang siap membantu para pengunjung. Itulah perpustakaan buku. Aku sangatlah bersyukur bisa belajar di sekolah yang memiliki perpustakaan yang luar biasa ini. Baiklah, tadi kalian sudah berusaha untuk mencoba membuat pertanyaan dan mencoba untuk menjawab pertanyaan sendiri dengan jawaban yang ada pada teks deskripsi yang sudah kalian baca. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD yang nantinya kalian akan kerjakan, ya. Nanti di LKPD itu ada sebuah teks deskripsi, kemudian kalian baca sepenuhnya, dan nanti kalian silakan menentukan pokok-pokok informasi yang ada pada teks deskripsi yang sudah kalian baca. Baiklah, kalian sudah membaca dan menentukan pokok-pokok informasi pada teks deskripsi yang sudah tadi dibagikan. Sekarang siapa yang berani membacakan hasil dari jawaban kalian, yaitu menentukan pokok-pokok informasi teks deskripsi yang sudah kalian baca? Ada yang ingin memberikan pendapat? Siapa? Sadar, silakan. Baik, keseluruhan teks deskripsi. Dua, memahami teks deskripsi. Tiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Ada? Ayo. Yang lain? Ada lagi yang mau berpendapat selain Samdan? Oke, Siska, silakan. Ada sekitar 50 penjaga yang siap membantu para pengunjung. Pokok-pokok informasinya? 1. Di rak terdapat ratusan pernyataan buku. Lalu datang untuk mencari referensi. Baik, terima kasih Siska. Yang lainnya apakah sama dengan Siska? Hasil dari mencari pokok-pokok informasi teks deskripsi sama tidak? Baiklah, itulah tadi pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu tentang teks deskripsi, kemudian
mencari informasi-informasi yang ada pada teks deskripsi. Sebelum saya tutup, adakah yang tahu struktur dari teks deskripsi? Yuk, silakan Rina. Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Baik, terima kasih Rina ya. Bantu tangan untuk Rina ya. Oke. Untuk materi selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan materi tentang struktur teks deskripsi, yaitu ada 3: identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah penutup. Hari ini tidak ada tugas, tetapi kalian belajar di rumah dengan membaca dan memahami tentang struktur teks deskripsi. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.